صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh al dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan tentang adabus salat, adab salat. Dan pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang adab-adab dalam mengerjakan salat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang beliau adalah penulis kitab Hidayatul Hidayah ini, beliau adalah yang menyusun kitab ini. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fil darain amin. Fa idza aqamta fanwi bi qalbika ada'a fardhi adh-dhuhri lillahi ta'ala wal yakun dhalika hadiran fi qalbika 'inda takbiratil ihram wa la ya'zubu dhalika 'anka qabla al-faraghi min at-takbir warfa' yadayka 'inda at-takbir ba'da irsalihima awwalan ila mankibaik wa huma mabsutatan wa asabi'uhuma manshuratun wa la tatakallaf dhammahuma wa la tafrijahuma warfa' bihaythu yuhadi ibhamuka shahmata udhunik wa ru'usu asabi'ika a'ali udhunik wa tuhadi bikaffayka mankibaik. Pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan fa'idha aqamta, kalau kita sudah selesai dari iqamah. Ya, jadi iqamah ini sunnah baik dalam keadaan salat sendiri dan juga dalam keadaan salat berjamaah apalagi kan. Apabila selesai daripada iqamah, Imam Al-Ghazali mengatakan fanwi, maka berniatlah. Berniat ini yaitu dengan cara menghadirkan niat kita, dengan cara menghadirkan makna-makna apa yang akan kita kerjakan di dalam hati kita. Ya. Dari segi kasatnya, tujuannya apa, berdiri ini untuk apa, kemudian kita tentukan apa sebabnya. Ya. Dan ini apakah wajib atau sunnah. Di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali mencontohkan misalnya uaddi salat adh-dhuhri. Ya. Jadi 3 lafaz ini saja sudah cukup. Jadi pertama istihdarun niat. Niat itu harus kita hadirkan di dalam hati. Ya. Pengucapan lafaz itu dalam rangka membantu kita supaya hati kita ini bisa hadir. Ya, jadi kalau hanya sekedar kita ucapkan di lidah, maka itu belum dianggap niat. Jadi kita waktu niat itu kita hadirkan gambaran solat itu di dalam hati kita. Dan niat ini ya, bersamaan dengan takbir. Bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita ketika kita berniat, ya, istihdar pertama. Istihdar itu menghadirkan gambaran salat. Ya. Apakah semua salat dari pertama takbir Fatihah satu persatu? Tidak demikian. Artinya secara jumlah wahidah, secara umum, secara keseluruhan kita hadirkan dalam hati kita ketika kita ingin sholat, ya, bahwa saya sholat ini sholat zuhur. Sholat zuhur ini hukumnya fardu dan juga saya kerjakannya itu ada, artinya pada waktunya misalnya. Atau kalau misalnya bukan waktunya, di luar waktunya, maka kita niatkan qadha. Ya.
Atau misalnya kita dalam rangka untuk mengkasarnya, maka niatkan kasar dan seterusnya. Jadi hadirkan pertama gambaran surah, gambaran salat itu di dalam hati kita. Kemudian gambaran tersebut kita hadirkan bersamaan dengan kita mengucapkan takbir. Ya. Yang paling afdal ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, itu kita dari pertama takbir sampai selesai takbir, gambaran salat itu tetap ada di dalam hati kita. Namun boleh juga ada pendapat seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya, beliau mengikuti pendapat Imam Haramain, artinya tidak mesti dari awal sampai akhir takbir. Namun yang lebih sempurnanya memang sampai dari awal sampai akhir takbir. Wa qul fi qalbika, jadi apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan di dalam hati kita, uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ya, beliau menggunakan lafaz uaddi. Ya, kata-kata uaddi ini artinya untuk membedakan antara yang dikerjakan pada waktunya dengan yang dikerjakan di luar waktunya. Kemudian fardhu dhuhri, beliau mengatakan fardhu ini tujuannya untuk membedakan salat ini fardu atau sunnah. Ya, kalau salat fardhu dhuhri berarti salat fardu zuhur. Ya. Kemudian juga diucapkan zuhur untuk contoh, diucapkan zuhur untuk membedakan salat ini dengan salat yang lain. Jadi tiga unsur ini harus ada. Ya, tiga unsur ini harus ada. Kita kerjakan salat apa, waktunya apakah di dalam waktunya atau di luar waktunya. Kemudian salat ini adalah salat yang fardu atau sunnah. Ini harus ada tiga unsur ini. Ya, wal yakun ya, dan hendaklah ya makna daripada lafaz tadi. Ya, karena dalam hati itu tidak, kata-kata dalam hati itu sebenarnya bukanlah tulisan. Kata-kata dalam hati itu sebenarnya adalah gambaran makna-maknanya. Jadi kita gambaran dalam hati kita itu bahwa kita mau sholat zuhur, fardu dan juga sholatnya secara adat, hendaknya itu hadir dalam hati kita, ya, hadiran fi qalbika inda takbirika. Wala ta'zubu anka niyyah. Kemudian kita usahakan agar niat itu jangan sampai hilang. Agar gambaran salat tadi itu jangan sampai hilang, ya, sampai sebelum selesai kita mengucapkan takbir. Seperti yang telah kita sampaikan tadi. Jadi supaya dalam takbir itu sendiri kita tidak lalai, supaya dalam takbir itu sendiri kita fokus, ya. Kita benar-benar hati kita itu tujuannya untuk salat, tidak pikir yang macam-macam. Jadi dari awal sampai akhir takbir itu jangan, kalau bisa niatnya itu jangan hilang. Dan takbir itu termasuk rukun qauli, takbiratul ihram ini. Artinya kalau tidak kita ucapkan, ya tidak sah salatnya. Maka itu ketika ucapkan takbir harus benar juga, ya, harus benar juga. Artinya kita harus belajar cara mengucapkan takbir yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, ini pertama. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan warfa' yadayka 'inda takbir ba'da irsalihima awwalan ila hadbi mankibaik. Jadi ketika kita ingin mengucapkan takbir, itu tangan kita angkat sejajar dengan bahu, ya, di atas bahu, berhadapan dengan bahu. Wa huma mabsutatani asabi'uhuma manshur wa asabi'uhuma manshuratun wa la tatakallaf dhammaha. Kemudian telapak tangan kita ini, ya, bagian dalamnya ini menghadap kiblat. Mabsutan, ya, tidak digenggam, lepas. Dan juga tangannya ini tidak dirapatkan. Tapi juga tidak perlu untuk direnggangkan terlalu lebar. Ya, disebutkan di sini dibiarkan saja sunahnya sebagaimana tabiatnya bagaimana kalau dibiarkan bagaimana. Ya, tidak perlu kita rapatkan dan juga tidak perlu kita renggangkan. Wala tafrijaha, dan juga tidak perlu kita renggangkan, ya. Dibilang bal utrukha ala muqtada tab'iha kadza fil ihya. Ya, dalam kitab Ihya itu dijelaskan bahwa biarkan dia sebagaimana tabiat daripada tangan tersebut. Bihaitsu tuhadi bi ibhamaik syahmatai udhunaik. Yaitu dengan dengan gambarannya seperti ini. Ujung jempol kita ini dia sejajar dengan syahmah, ujung telinga. Ya.
Dan juga wa bi ru'usi asabi'ika a'la udhunaik. Kemudian yang jari yang paling tinggi itu sejajar dengan bagian telinga paling atas. Wa bi kaffaika mankibaik, ya, dan juga telapak tangan kita ini, ya, ini sejajar dengan atau berhadapan dengan bahu. Fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir. Ketika sudah mulai keadaannya itu sudah tetap, baru diperintahkan kita untuk atau disunahkan kita untuk bertakbir. Walaupun ada juga yang mengatakan sunnah mulai takbir itu dari pertama mengangkat tangan. Namun dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali memilih pendapat yang demikian. Jadi letakkan dulu seperti ini, dia sudah dalam keadaan tenang, baru kita ucapkan Allahu Akbar. Ya. Kemudian ketika kita ucapkan takbir tadi juga disertai dengan menghadirkan niat di dalam hati kita. Tadi at-takbir ma'a ihdari niyatil mutaqaddimah, yaitu dengan cara kita mulai takbir disertai dengan niat yang telah kita sebutkan tadi. Jadi memang sebelum kita bertakbir, kita disunahkan untuk kita mengucapkan lafaz niat, tujuannya agar hati kita ini terbantu, hati kita ini terfokuskan, tahu mau mengerjakan apa, tahu mau mengatakan apa, tahu mau menggambarkan apa di dalam hati kita. Jadi diucapkan terlebih dahulu, ya. Boleh dengan uaddi salat az-zuhri misalnya, atau usalli salat az-zuhri fardhan lillahi ta'ala dan seterusnya, ya. Kalau kita menjadi makmum, tambahkan niat menjadi makmum. Kalau kita jadi imam, tambahkan niat menjadi imam. Faedah, ya. Kemudian tsumma arsilhuma birifqin. Setelah kita mulai takbir itu, setelah takbir kita turunkan tangan kita dengan lembut. Ya, tidak perlu kita tolak tangan kita itu ke depan, dan juga tidak perlu kita tolak tangan kita untuk diangkat ke belakang seperti ini. Ya, tidak perlu demikian. Jadi sunnahnya diturunkan pelan-pelan, dengan tanpa perlu ditolak ke depan, ya, dan juga tidak perlu untuk dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Fa idza arsaltahuma ba'da takbir fasta'nif raf'ahuma ila sadrik. Kalau sudah kita turunkan tangan kita, maka kita angkat di dada kita. Ini kalau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Ba'da al-irsal wa idza aradta qira'at al-Fatihah. Ya. Jadi setelah kita turunkan tangan kita dan ketika kita ingin membaca Al-Fatihah baru mengangkat. Ya, jadi sunnahnya seperti ini baru diangkat. Ya. Wa huwa al-afdal kama qala Ibnu Hajar, dan itu yang lebih afdal sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Wa yusannu irsaluhuma ila tahta sadri ay ma'ilan ila jihatil yasar. Dan juga disunnahkan untuk menurunkannya itu sampai ke bawah dada. Tidak perlu sampai ke bawah, sampai ke bawah dada. Kemudian ma'ilan ila jihatil yasar, agak condong ke sebelah kiri. Wa akrimil yumna biwad'iha 'ala al-yusra wanshur asabi'a al-yumna 'ala tuli dira'ika al-yusra waqbid biha. Kemudian, ya, sebagaimana sunnah-sunnah yang lain, kita diperintahkan untuk memuliakan yang kanan. Ya, kita cuci tangan ketika berwudu mulai dari sebelah kanan. Walaupun boleh sebelah kiri, tapi kita diperintahkan untuk memuliakan yang sebelah kanan. Begitu juga ketika kita meletakkan tangan itu di bawah dada, di atas pusat, itu tangan kanan kita letakkan di atas tangan kiri. Wanshur asabi'a al-yumna, ya, ala tuli dira'ika al-yusra waqbid biha ala qu'iha. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika kita meletakkan tangan di dada, maka tangan ibu jari ini dengan kelingking dan jari manis ini melingkar seperti ini, dan jari tengah dengan jari telunjuk ini melurus, tidak perlu dirapatkan, ikuti sejajar dengan ke arah sa'id, ya, artinya tangan ini sa'id dalam bahasa Arab, sa'id. Jadi seperti ini. Jadi sunnahnya demikian. Wa qul ba'da takbir ay ba'da saktatin latifatin biqadar subhanallahi sirran
sawa'un kanat as-salah fardan aw naflan. Ya. Kemudian setelah selesai takbir, ya, kita berhenti sebentar, tidak langsung membaca doa iftitah. Kemudian baru kita baca doa iftitah, baik itu di salat fardu maupun di salat sunnah. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Thumma iqra wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ini doa iftitah. Dan ini gabungan dari beberapa riwayat. Ya, ada dalam riwayat disebutkan cuma Allahu akbar kabira sampai wa asila. Kemudian ada yang membaca cuma wajjahtu wajhiyya, ya, sampai Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Dan ini digabung oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi kita pertama membesarkan Allah. Allahu akbar kabira. Allah yang maha besar. Ya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Engkau sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di sepanjang waktu. Kemudian kita baca wajjahtu wajhiyya, yaitu maksudnya apa? Kita menyerahkan diri kita lillazi fatara as-samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan ay ma'ilan an kulli dinin ila dinil Islam, yaitu maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah, ya, dengan cara meninggalkan agama-agama yang lain selain agama Islam. Kita fokus dengan agama Islam, kita yakin dengan agama Islam. Musliman wa ma ana minal musyrikin, ya. Dan saya bukanlah tergolong daripada golongan orang yang musyrikin. Inna salati wa nusuki, kemudian kita mengatakan bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan juga matiku, semuanya itu lillahi rabbil alamin, ya, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu wa bidzalika, ya, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika, dan dengan tauhid tersebut, dan dengan salat tersebut, dan dengan ibadah tersebut, umirtu, aku diperintahkan. Jadi kita meyakini bahwa mengesahkan Allah, mengerjakan salat, mengerjakan ibadah, memang itu tugas kita. Memang itu perintah yang harus kita laksanakan. Wa ana minal muslimin, dan saya tergolong dari golongan orang yang muslim. Islam artinya inqiyad, tunduk patuh, menyerahkan diri. Jadi ketika kita mengucapkan ana minal muslimin, maka saya tergolong dari orang-orang yang tunduk atas apa yang telah diperintahkan atas diri saya. Wa in kunta khalfal imam fakhtasir fi du'a al-istiftah li khawfi 'adami idrak al-Fatihah qabla ruku' al-imam. Kalau seandainya kita berada di belakang imam, maka Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam syarahnya Marathil Ubudiyah untuk kita mempersingkat doa iftitah. Ya, takutnya nanti kalau imamnya terlalu cepat bacaan, ya, kita enggak sempat selesai membaca al-Fatihah. Thumma ba'da saktatin latifatin min dzalika qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim sirran fi kulli rak'atin li'anna at-ta'awudz matlub 'inda iradatil qira'ah. Kemudian ketika setelah membaca doa iftitah, ya, ada saktah situ, diam sejenak, kemudian baru kita mengucapkan at-ta'awudz sebelum membaca al-Fatihah. Dan membaca ta'awudz ini sir, dibaca secara sir, tidak kita angkat suara. Cukup kita saja yang dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sunnahnya demikian di setiap rakaat sebelum Al-Fatihah. Ya, qul sirran, ya. Thumma ba'da saktatin latifah iqra' al-Fatihah bi tashdidatiha. Kemudian setelah itu baru kita membaca surah Al-Fatihah, ya, dengan lengkap dengan tasydid-tasydidnya. Maksudnya apa nih? Dengan hukum-hukum tajwidnya. Nah, ini juga termasuk permasalahan kita saat ini. Banyak kita yang meninggalkan belajar ilmu tajwid ini, menganggap tidak perlu, menganggap sudah bisa baca, padahal belum bisa baca. Ya, kalau cuma sekedar mengenal huruf,
Ya, ini alif, ba, ta, ta mungkin kita bisa. Tapi apakah benar kita ucapkan huruf tersebut sesuai makhraj dan sifatnya? Nah, ini yang belum tentu. Kalau orang-orang ikat ya sering buat roadshow tahsin al-Fatihah 2 mingguan, 2 minggu sekali. Itu tetap kita melakukan roadshow tersebut, ya, sama-sama kita mengkoreksi bacaan kita sama-sama. Itu kita temukan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Ya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali ditekankan Iqra al-Fatihah bitasydidatiha. Bacalah Fatihah lengkap dengan tasydid-tasydidnya. Kenapa demikian? Karena kadang kalau tidak ada tasydidnya itu bisa berubah makna. Contoh misalnya, ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita tidak pakai tasydid, kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ya, itu berubah maknanya. Apa yang berubah? Pertama, ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, itu sifat daripada Allah, ya, yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, jadi kalau kita ucapkan dengan tasydidnya, maka maknanya demikian. Namun apabila kita hapus tasydidnya, misalnya Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah jadi pertanyaan. Itu dalam bahasa Arab artinya apa? Ya. Jadi ketika kita katakan Ar-Rahmanir Rahim, berarti kita mempertanyakan apakah dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berubah maknanya. Nah, oleh karena itu di sini ditekankan Iqra al-Fatihah bitasydidatiha. Dan Syekh Muhammad Nawawi menghitung ada 14 tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Ya, fa idza khafifta musyaddadan faqad asqatta minha harfan. Ya, kalau kita khafafta musyaddadan, kalau kita ringankan atau kita hilangkan tasydid, karena tasydid itu sebenarnya ibarat dari 2 huruf yang digabung menjadi 1. Ya, misalnya ada ra bertasydid, berarti situ ada 2 huruf ra. Cuman yang satu sukun, yang satu berharakat. Kemudian kalau ditulis dua-duanya digabungkan jadi 1, diganti dengan tasydid. Kalau kita tidak mengucapkan tasydid, itu berarti kita sudah buang 1 huruf dalam Al-Quran. Nah, jadi harus kita tunaikan semuanya. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wajtahid fil farqi baina ad-dad wad-dha wa qul amin wa la tasilhu biqaulika wa la dhallina waslan. Beliau melanjutkan, ya, wajtahid fil farqi baina ad-dad wad-dha fi qira'atika fi shalah. Usahakan agar kita membedakan antara huruf dad dengan huruf dha. Ya, ada dhad di kata-kata waladhdallin, ada dha. Dha ini contohnya kata-kata zalimin, ya, dia seperti huruf ta. Yang ada seperti alif di atasnya. Begitu juga ha dengan ha misalnya. Kalau kita balik-balik 2 huruf ini, maka tidak sah qiraat kita, tidak sah bacaan kita. Kalau kita balik-balik, dad itu makhrajnya di mana? Dad makhrajnya di tepi lidah, ya, tepi lidah dengan gigi geraham atas. Itu dad. Di situ ada ghairil maghdubi, ada dad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini dad juga. Waladdallin. Jadi tepi lidah dengan gigi geraham bagian atas. Jadi seperti ini. Misalnya ini gigi geraham, ini tepi lidahnya ditekan kemari. Cuma ujung sampai ujung ini tetap kena gigi sampai ke gigi depan. Namun yang ditekankan itu tetap yang di sebelah ini. Yang di depan ini cuma tersentuh saja. Ini makhraj dad.
Sedangkan makhraj dha itu sama seperti makhraj ta dan makhraj zal. Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Ya. Bedanya dha itu sifatnya isti'la. Suara mengarah ke atas. Dia itbaq. Suaranya terkumpul di dalam, di antara lidah dengan langit-langit. Makanya dia tebal. Nah, jadi kalau itu bedanya dari segi makhraj. Dha sama seperti ta, ujung lidah dengan ujung gigi seri. Atau dal, alladhi, ya, atau ta dalam. An-najmu tatib, ta. Sama tempatnya 3 huruf ini. Tapi sifatnya yang berbeda. 2 huruf ini tipis, dia 1 huruf tebal. Nah, jadi kita diperintahkan untuk membedakan hal tersebut. Ya, begitu juga kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya, wa kata law abdalta dal alladina al-mu'jamah bil muhmalah khilafan liz-Zarkashi wa man tabi'ahu. Ya. Jadi perlu kita perhatikan hal-hal tersebut, ya. Jadi jangan sampai kita mengganti huruf dha pada kata-kata waladhdallin dengan waladhdallin di ujungnya. Itu sudah berubah nanti maknanya. Ya. Fa in kunta sahiyan bidzalika batalat qira'atuka la salatuka in a'anta al-qira'ah ala shawab. Ya, kalau kita kalau kita mengganti itu, ya itu maka batal salat kita. Batal qiraah kita, tapi salat kita tidak batal. In a'anta al-qira'ah ala shawab. Kalau kita ulangi qiraat. Artinya kalau kita sudah baca Fatihah salah, dengan di ayat-ayat waladhdallin kita ganti dengan dha. Itu qiraatnya belum sah, maka kita ulang. Ya. Itu tidak batal salat kita. Ya, maka kemudian kita disunnahkan juga kita untuk sujud sahwi. Tapi amma law ataita bima lam yughayyir al-ma'na ka ibdal al-ya al-alamin wawan batalat qira'atuk la salatuk in a'anta al-kalimah ala shawab. Ya. Begitu juga kalau kita ganti misalnya ya pada kata-kata alamin di waw, batal juga qiraahnya. Tapi tidak batal salat kalau kita ulangi kalimat tersebut. Nah, jadi ini penting sekali bagi kita untuk kembali memperhatikan bacaan-bacaan dalam rukun-rukun qauli yang ada dalam salat. Dan rukun qauli itu ada takbiratul ihram, ada al-Fatihah, kemudian ada at-tahiyyat, kemudian ada salawat, kemudian ada salam yang pertama. Ya, ini harus kita perhatikan. Ya, takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Ya, jangan Allahu Akbar. Kita ganti kaf dengan kha. Jadi yang pertama artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian kita ganti kha, Allah mengabarkan. Jadi berubah maknanya. Yang kedua, yang rukun qauli Fatihah, ini harus benar tajwidnya. Kemudian yang ketiga, tasyahud yang terakhir, at-tahiyyatul mubarakatuh di tasyahud yang terakhir. Kemudian salawat juga yang di bagian yang terakhir. Kemudian salam yang pertama. Ini rukun qauli. Nah, wa qul amin ba'da qira'atil Fatihah. Dan kita disunnahkan, diperintahkan untuk membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Ya, kenapa diucapkan amin? Amin ini artinya ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Jadi kita mensifatkan Al-Fatihah ini sebagai doa karena memang di dalamnya juga terdapat doa. Ya, jadi kita mohon agar apa yang kita bacakan dalam Al-Fatihah itu dijabah oleh Allah. Ya, kita minta apa di situ? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa agar kita senantiasa, ya kita tiap hari sholat itu tiap rakaat baca Fatihah, tujuannya itu termasuk agar kita diberikan hidayah oleh Allah,
diberikan petunjuk senantiasa dalam agama Islam. Jangan sampai kita nanti meninggal dalam keadaan keluar dari agama Islam. Jangan sampai kita tergolong kelompok orang-orang yang maghdubi alaihim. Para ulama menafsirkan ini orang-orang Yahudi, ya. Waladhdallin ditafsirkan sebagai orang-orang Nasrani. Ya. Jadi kita berdoa demikian, maka setelah itu kita ucapkan amin. Dan mengucapkan amin setelah Al-Fatihah ini juga diperintahkan baik di dalam salat maupun di luar salat. Ya, tapi kalau di dalam salat asyaddu istihbaban, ini sangat-sangat dianjurkan. Kemudian beliau melanjutkan wala tasilhu biqaulika waladhdallina waslan. Dan juga jangan setelah kita mengucapkan waladhdallina amin langsung disambung. Jangan demikian. Bal ya kita pisahkan dengan saktah yang dengan tidak terlalu lama untuk membedakan yang mana yang Al-Quran, yang mana yang zikir. Nah, jadi tujuannya itu. Jangan disambung waladhdallina amin langsung. Nanti disangka amin ini termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Nah, jadi untuk memisahkan itu dipisahkan dengan saktah latifah. Dengan diam, tapi jangan terlalu lama juga diam. Jadi waladhdallin amin. Ya. Wa yusannu fi tilka saktah an taqula rabbighfirli liwurudihi fil khabar. Dan juga disunahkan bagi kita ya, sebelum kita mengucapkan amin, ukuran itu kita sempat mengucapkan Rabbighfirli. Kalau tambahkan waliyadaya boleh juga Rabbighfirli amin. Jadi ketika sebelum mengucapkan amin ditambahkan itu sunnahnya. Karena ada disebutkan hal tersebut di dalam hadis Nabi. Wajhar bil qira'ati fi subhi wal maghribi wal isya, a'ni fi rak'atayn al ulayayn, illa an takuna ma'muman, wajhar bit ta'min. Kemudian ya, ada salat-salat yang memang kita diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah ini secara jahar, secara besar, suaranya diangkat. Beliau mengatakan wajhar bil qira'ah fi subhi wal maghrib wal isya. Yang sunnah untuk diangkat suaranya itu adalah salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Fi rak'ataini ulayaini, pada dua rakaat pertama. Illa an takuna ma'muman, kecuali kita posisinya dalam keadaan makmum. Jadi jangan kita angkat suara juga. Jadi nanti adu suara dengan imam. Fala tajhar. Maka tidak boleh kita menjaharkan, mengangkat suara kita. Wajhar bit ta'min. Tapi kita boleh angkat suara, boleh kita besarkan suara ketika mengucapkan amin. Fil jahriyah walau kunta munfaridan. Ya. Di salat-salat yang jahriyah, ya, salat subuh, salat maghrib, salat isya, walau kunta munfaridan. Di sini sebutkan walaupun kita dalam keadaan salat sendiri. Waqra' fi subhi ba'da al-Fatihati min as-suwar at-tiwal. At-tuwal atau wat-tiwal, boleh dibaca dua-dua. Minal mufassal, wa awalul mufassal al-hujurat, wa akhiruhu an-naba, wa tiwaluhu kasuratil mursalat. Jadi kita dianjurkan untuk membaca setelah Al-Fatihah pada salat-salat subuh, yaitu dengan surat-surat yang panjang. Minal mufassal, daripada surat-surat yang berwarna mufassal. Ini pembahagian surat-surat dalam Al-Quran. Ada yang tiwal, ada yang mufassal dan seterusnya. Ya. Kemudian juga wafil maghrib, ya, di solat maghrib. Ya, jadi subuh itu memang diperintahkan baca surat yang agak panjang. Ya. Wafil maghrib min qisarihi, wafil zuhri wal asri wal isya min awsatihi. Nahu was-samaa'i dhatil buruj wa ma qarabaha, wa fi as-subhi fi safar qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad.
ولا تصل آخر السورة بتكبيرة الركوع ولكن افصل بينهما بمقدار قولك سبحان الله. Dan di antara adab-adab salat, ketika kita salat setelah membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca beberapa surat. Pada salat subuh disunnahkan membaca surat yang panjang-panjang. Pada salat maghrib itu disunnahkan untuk membaca surat yang pendek. Contohnya apa? Wadduha, mulai dari Wadduha sampai akhir Al-Quran, ini surat-surat pendek. Wa fi dhuhri wal 'asri wal 'isya min awsatihi. Kalau salat zuhur, salat asar, salat isya itu pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Contohnya surat Was-sama'i dzatil buruj, wa ma qarabaha min as-suwar, dan surat-surat lainnya yang semisal panjangnya dengan surat Al-Buruj tersebut. Wa fi subhil jum'ah idza tasa'a al-waqt alam alif lam mim tanzilu ya. Kemudian kalau pada hari subuh Jumat itu disunnahkan kita membaca surat alif lam mim tanzilu. Ini surat apa? Sajadah ya. Wa fil ula hal ata fi thaniyah bi kamaliha. Kemudian wa fi subhi fi safar, kalau kita salat subuh dalam keadaan safar itu jangan terlalu panjang-panjang. Disunnahkan bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian qul huwallahu ahad yang kedua. Kemudian juga kata Imam Al-Ghazali wala tasil akhirah as-surati bi takbiratir ruku'. Jangan kita sambung akhir dari surat setelah Al-Fatihah itu dengan takbir ruku'. Misalnya kita baca qul huwallahu ahad ya. Ketika terakhirnya lam yakul lahu kufuwan ahadulillahu akbar, langsung kita sambung. Ya, jangan disambung. Ya, jangan disambung. Jadi diperintahkan untuk dipisahkan. Ukuran pisahnya itu, ukuran berhentinya, ukuran kita mengucapkan subhanallah. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian baru Allahu akbar. Jangan langsung ahad Allahu akbar. Kalau kita langsung kita baca ahadulillahu akbar. Nah, tidak demikian. Ukurannya kata Imam Al-Ghazali, ukuran kita mengucapkan subhanallah. Ini pemisahnya. Jadi antara sunnah-sunnah saktah latifah itu ya, sunnah kita berhenti sejenak itu antara amin dengan surah sesudah Fatihah itu juga amin. Baru bismillahirrahmanirrahim. Wa kun fi jami'i qiyamika mutariqan qasiran nadaraka ala musallak fadhalika ajma' li hammika wa ajdar li huduri qalbika wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika. Kemudian di antara sunnah kita untuk dalam mengerjakan salat, kita tidak pandangan kita tundukkan. Jadi dalam salat kita pandangan kita tundukkan, fokus hanya pada musalla kita saja. Ai mahalla sujudi, tempat kita sujud saja. Kenapa demikian? Fadzalika ajma' li hammika. Karena hal tersebut itu lebih bisa untuk memfokuskan hati kita daripada kita lihat ke kiri ke kanan atau apalagi ke depan. Kita lihat ke kiri nampak kaki orang, ke kanan nampak kaki orang. Ya, itu sudah komen dalam hati. Atau kita lihat ke depan ada tulisan di baju orang, mudah kita baca tulisan. Akhirnya enggak fokus. Akhirnya kita tidak fokus dalam mengerjakan salat. Maka fadzalika ajma' li hammika ay li qalbika wa ajdar li huduri qalbika. Maksudnya yang demikian itu lebih akrab, lebih dekat untuk menghadirkan hati kita di dalam salat. Kalau kita melihat ke musalla kita saja, ke tempat sujud kita saja.
Wa iyyaka an taltafit, ya, dan juga jangan sampai wajah kita, ya, itu kita merengkan ke kiri dan ke kanan tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hal yang mendesak. Wala wa iyyaka an taltafit yaminan wa shimalan fi salatik. Dan di sini kata Syekh Nawawi, kalau kita maksudkan dalam hati kita ketika kita merengkan kepala kita ke kiri dan ke kanan untuk bermain-main, maka batalat salatuka. Jadi dari salat ini tidak bisa main-main. Salat ini kita dalam keadaan sebenarnya sedang menghadap Allah. Yang di awal sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, hadirkan hati kita, yakinkan bahwa kita saat ini salat ini bukan perbuatan yang sia-sia, bukan sekedar gerakan berdiri, rukuk, sujud saja. Tapi sembahyang atau salat ini, ya, kita sedang dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menghadap petinggi-petinggi, menghadap pejabat-pejabat, menghadap pemimpin dan lain sebagainya, kita siap dalam keadaan fokus, tidak main-main, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Demikian seharusnya, bahkan lebih utamanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang benar-benar fokus, yang benar-benar hanya tujuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita hanya fokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Ya, sudah masuk ke Isya, ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi kalau nggak salah saya dengar ada beberapa tempat yang saktah berhenti sejenak. Itu maksud saktah di situ sama dengan makna saktah yang 4 dalam Quran itu, artinya berhenti tanpa. Ya, maksud saktah ini bukan berarti saktah seperti kita membaca kalla bal rana. Dia saktah tanpa. Saktah dalam makna dalam tajwid artinya berhenti pada pada salah satu kata dalam ayat Al-Quran, bizamanin la yutanaffasu fihi adatan, dengan mudah, dengan fase yang mana kita tidak bernafas. Tapi tidak demikian, itu boleh bernafas. Ini berhenti dalam makna lughahnya, dalam makna secara bahasa. Arti saktah artinya diam, maka kita diam saja. Berarti harus boleh atau harus bernafas? Boleh. Ini tentang amin. Jadi kalau saya pernah dengar kalau amin itu kita harus tunggu imam. Kita sebagai makmum maka kita harus ikut imam, tidak boleh mendahului imam. Jadi kalau imam belum bilang amin, maka jangan ucapkan amin. Kita tunggu imam untuk mengucapkan amin, baru kita mengucapkan amin. Nanti kalau kita duluan mengucapkan amin, konsekuensinya artinya kita berarti sudah mendahului imam. Dan itu berdampak nanti pada kedua. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Itu ada pembahasan tentang kedua, tentang kita mengikuti imam. Yang di belakang ada ibu-ibu tadi. Waalaikumsalam. Mengawali atau melambatkan dalam waktu salat dengan imamnya. Bagaimana hukumnya? Kalau melambatkan tidak masalah. Kadang-kadang Pak Imam barunya Allah, jadi kita udah duluan misalnya akhirnya belum akbar. Ya begitu juga waktu mau bangkit, baru ini bilang udah duluan makmumnya. Bagaimana hukumnya? Yang lebih utamanya kita tunggu imam, tunggu instruksi imam. Setelah imam bilang Allahu Akbar, baru kita bangun atau kita rukuk atau kita sujud dan sebagainya. Jadi jangan langsung kita bangun. Begitu juga ketika salam, demikian juga. Ya yang tadi yang
Itu dalam salat itu alasannya apa? Itu namanya sunnah mutaba'ah. Dalam salat itu kalau sunnah itu sunnah mutaba'ah, sunnah yang sifatnya bukan dibuat-buat, tapi karena memang ada riwayat yang mengatakan demikian, ada kabar, ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi demikian. Jadi bukan karena alasannya apa. Ya. Jadi kalaupun ada alasan-alasan atau ada hikmah itu sebenarnya ya itu di kemudiannya. Tapi intinya pada perbuatan salat ini ta'abbudi. Kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu saja. Tidak ada yang istilahnya kita buat-buat. Ya. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa begini, kenapa begitu, banyak sekali pertanyaannya nanti. Kenapa harus Al-Fatihah? Kenapa tidak surat-surat yang lain? Ya, kenapa harus takbir dulu? Kenapa kita tidak menggunakan kata-kata yang lain misalnya? Ya itu kalau kenapa itu yang perlu kita pahami bahwa yang namanya salat ini sifatnya ta'abbudi. Kita sifatnya hanya mematuhi. Ya, dan sifatnya itu bukan dibuat-buat, tapi memang demikianlah yang diperintahkan, demikianlah yang dicontohkan. Hadza wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.